everyone. Sebenarnya konten kita ini nggak terpaku siapa narasumbernya dan kita ngebahas itu discuss. Kita mau sharing aja, sharing is caring, ya kan? Sebenarnya pengen ngebahas tentang ini sih sebenarnya apa sih yang dirasain sama Genji? Lu Genji nggak sih ya? Genji dong. Gua dari dua. Oke, gue pengen tahu nih umur deh, kita ngebahas umur dulu. Iya, usia apa? Tahun. Lu umur berapa? Gua 2002. 2002. Oke, lu 2000. Masih. Oke, lu 2005. Kita ada gap loh. seriusan? Sama sih Berarti gue muda dong. Gue 17 tahun. Enggak, lu tuh 2000, lu 98. Emang kalau kata 98 ya? 98 banget. Iya sih. Baru udah segera mah. 95. Oke, berarti gue paling tua di sini ya. Lu udah 10. Oke, ya sebenarnya konten kali ini guys, gue tuh pengen ngobrol aja sih, kita pengen sharing tentang karena kita next explore ini visi misinya ke media digital Gen Z. Yang udah pasti ya kan yang dialamin sama anak Gen Z ini apa sih, bener gak sih? Iya, bisa. Oke, lu berarti tadi kelahiran tahun 2002, lu 2000, 2005, dan gue 2014. Berapa sih emang beneran? Jangan. Gue 2000, nggak, gue belum berkira. 23 itu berarti 99. 9. Gila, 2001. 2001. Iya, 2001. Berarti kan masih termasuk kaum Gen Z lah ya kan. Nah, jadi di sini gue tuh pengen sharing untuk teman-teman next explore juga mungkin yang seumuran kita, yang seumuran nih, khususnya dari umur 20 sampai 30, mungkin ada yang ngalamin juga mungkin di atas umur 30 ya. Tapi nggak mungkin juga sih kalau di atas 30 biasanya dia udah fokus ke karir gitu kan. Nah, gue pengen ngebahas tentang quarter life crisis. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak apa itu quarter life crisis? Coba deh dari lo, menurut lo apa quarter life crisis? Iya dulu nggak sih? Dari gue ya? Iya, dia dulu. Sebenarnya quarter life crisis itu menurut gue pribadi adalah masa dimana umur-umuran kita pada umumnya itu kayak kita bimbang masalah karir kita ke depannya mau jadi apa. Kayak gue nih, di saat gue nyentuh umur 20, sebenarnya gue ngalamin quarter life crisis ini bukan umur 20, ketika gue umur 18-19. Gue tuh bimbang dengan diri gue sendiri, kira-kira gue nih ke depannya berhasil nggak ya? Apakah gue akan menjadi seorang yang sukses? Apakah gue akan menjadi orang yang sangat beban untuk gue dan keluarga gue sendiri? Beban ya? Oke deh. Nah itu quarter life crisis yang gue alamin tuh. Itu quarter life crisis menurut gue pribadi. Nah kalau lo nih, dari lo Al, Sasa, Rel gimana? Kira-kira lo pernah ngalamin nggak? Mungkin dari Al dulu deh. Oh ya, list person bisa. Kok bosan? Kira-kira gimana? Lo pernah di tahap quarter life crisis gak di fase itu? Hah? Pernah? Bimbang dengan gimana lo ke depannya jadi apa? Quarter life crisis itu saya bukan bimbang mau jadi apa, lebih tepatnya itu takut fail, takut gagal. Maksudnya apa yang kita rencanain itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Entah hasilnya lebih jelek. Jadi kayak ya kesel aja, karena emang sometimes kayak gitu. Nah, lo ngerasain itu di umur berapa? Gue ngerasain mungkin sebenarnya udah dari 1-2 tahun yang lalu, cuma lebih kerasa lagi kalau pas udah lulus kuliah, karena kan pressure-nya makin gede. Pressure-nya makin gede, betul. Kayak maksudnya pikir dong, masa gue mau terus-terusan minta duit waktu gue nih. Itu pasti jadi ada pemikiran anak-anak umur 20-an sih. Masa iya sih kita umur segini masih minta gitu kan? Ya. Malu aja gitu kan? Harusnya kita yang bisa ngasih orang tua, benar ya kan? Nah dari lo Al, di umur berapa lo ngalamin itu dan apa yang lo alami? Gue tuh waktu di usia 19 tahun. 19 tahun? Iya, ketika waktu itu gue udah student exchange kan ke Asia. Dan Oh, itu iya. mahal banget. Dan itu kayak, anjing gue duit lagi, gue gak mau jadi beban dong. Jadi mau gak mau ya gue harus bisnis, harus kerja buat dapetin itu. Dan itu gue ngerasain quarter life crisis. Nah, yang lo rasain apa? Tadi kalau Sasa ini tadi kan dia merasakan quarter life crisis itu ketika di umuran segini mesti gue minta duit mulu, gue ke depannya sesuai ekspektasi apa enggak karena gue jalanin. Apa yang lo rasain ketika lo Gue banyak ketakutan. Ketakutan apa? Gue takut gue gak bisa bagian orang-orang yang gue sayang. Oh, sih. Dan gue tuh banyak takutnya gitu. Gimana ya kalau gue gak sukses? Gimana kalau gue gagal? Itu di umur 19 tahun Iya, lo ngerasain di itu? usia 19 tahun. Oke, kalau lo tadi? Lo udah pernah ngerasain? Iya. Lo kan paling muda nih dari kita kan? Kira-kira lo pernah ngerasain itu apakah lo ke depannya mau jadi seperti apa? Ada keraguan, ketakutan apa yang lagi lo jalanin belum? Masih masih SMA kan? Tapi ada nggak yang lo rasain di umur-umur yang SMA nih, ya kan? Ngerasain sendiri gitu, atau ada gimana? Ada sih, karena mungkin namanya
gimana ya gue buat bisa nge-backup finansial gue biar bisa finansial Berarti gue. udah termasuk Tapi orang kurang loh, dia masih kelas 12 nya udah kawin. Nah, Itu bersalah tuh. ya berarti dia juga Gila. nah berarti dia masuk comfort juga, itu termasuk quarter life crisis menurut gua. Karena tadi kan dia bilang kan, yang dimana kan misalnya quarter life crisis ini kan general bahasanya, terlalu luas. Pada intinya tuh ketakutan apa yang kita lakuin sebenarnya itu. Nah, lo tadi udah dengar kan beberapa ketakutan di antara gua, Al, Sasa, dan Aurel kan. Nah, gua pengen tanya lagi sebenarnya, bagaimana kalian menghadapi ketika quarter life crisis itu ada, struggle gimana? Ini dari gua dulu nih ya. Oke, Dari gua dulu ya. Gua cara struggle gua adalah gua berani keluar dari zona nyaman. Ini pernah gua bahas juga. Oke, gimana? Karena gini, menurut gua ketika lo berada di quarter life crisis kan berarti lo lagi bimbang nih sama diri lo sendiri bagaimana lo mau jadi apa ke depannya. Lo ketakut kegagalan, lo takut lo nggak sukses, itu kan comfort zone ya, itu menurut gua juga. Cara gua adalah pada saat lo mengalami quarter life crisis itu adalah gua berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, betul. Karena zona nyaman menurut pribadi itu nggak akan bikin diri lo berkembang. Itu menurut gua. Dan kita saking nyamannya kita nggak tahu itu tuh zona nyaman atau bukan. Dan gampang ceknya, kalau misalkan lo terjebak di zona nyaman, tinggal lihat aja apakah di zona tersebut membuat diri lo menjadi lebih berkembang atau jauh lebih buruk. Ya, kalau misalkan jauh lebih buruk ya itu namanya zona nyaman. Jadi gue berani tuh meninggalin zona nyaman gue, dan di sini zona nyaman kita beda-beda nih, ya kan? Mungkin zona nyaman lo di bagian apa, zona nyaman lo bagian apa, dan di bagian gue apa. Kalau gue pada saat itu adalah zona nyaman gue itu, gue berada di satu circle tongkrongan. Gue gak mau sebut tahun berapa, karena gue takut menunggu. Pada saat itu gue nongkrong, dan itu circle sahabat gue, teman-teman dekat gue, dan itu gue ngerasa pembahasannya itu nggak membawa diri gue jauh lebih baik. Oh, I see. Contoh pembahasannya, itu tuh kayak misalkan kalau nggak judi, gosip, ya intinya ngomongin orang lah. Dan gue ngerasa kalau gue ikut circle itu, gue gak akan berkembang. Dan gue berani keluar dari zona nyaman, dan gue fokus karir gue. Itu cara gue struggle saat gue menghadapi quarter life crisis. Nah, kalau lo gimana? Oke, mungkin kayak dari Sasa dulu. Oke, coba Sa. Cara lo bisa struggle dari quarter life crisis. Tapi yang gue tahu itu tuh kan, gue ngeliat Steve lo ya. Gue kan tahu lo sebagai satu itu sebagai fashion, lifestyle, lo seorang model. Dan lo tau konflik yang membuat gue kayak gitu, rasa kanan lo itu sibuk banget, lagi kayak anjir kok bisa ya nyala sesibuk Oke, coba. Oke, berarti kan lo dikenal sama beberapa temen lo adalah, dan beberapa orang sekitar lo ini seorang fashion yang dan dia seperti itulah. Berarti kan itu lo udah menunjuk karir lo. Iya. Oke, gimana cara struggle lo di saat lo menghadapi quarter life crisis? Sebenarnya pas awal karir itu menurut gue tuh belum terlalu life crisis sih, gue kayak nikmatin aja kerjaan gue walaupun gue sibuk. Oke, sih. Gue nggak terlalu merasa capek. Nah, cuma sometimes tuh kalau misalnya ada dalam suatu bulan atau satu hari gue tuh kayak ngalamin namanya tekanan mental ya, kayak yang tiba-tiba datang aja gitu loh. Oke, Jadi nah berarti kan tekanan mental itu gimana Iya. cara ngadepinnya? Kalau misalnya tekanan mental tuh kayak gue tuh pernah yang ngalamin yang kayak 4 hari hampir nggak tidur, terus kayak gitu udah maksudnya insomnia segala macam ya, jadinya kan kerjaan semua keganggu. Pasti. Terus kalau misalnya udah kayak gitu tuh khawatir gue tuh jadi berlebihan kan, terus kan gue jadi kalau gue nggak bisa tidur gini, terus nanti kerjaan gue gimana, terus jadi kemana-mana mikirnya itu. Ya udah gue sih kayak berusaha kontrol ya, mungkin dibantu sama obat tidur juga, sama ada obat dari dokter gitu kan. Tapi ya emang harus diterima gitu loh, kayak kita juga nggak bisa denial, emang lagi diterima bahwa it's okay not to be okay, cuma we're trying the best to control it. Dan itu gak mudah kan? Iya, susah banget. Gak mudah itu menurut gua. Karena lo harus melawan rasa Rasa gak enak itu. Gitu. Untuk lo biasa balik lagi ke fokus lo ini. Iya. Bener dong? Iya. Dan itu kan gak selamanya ketika lo berada di, anggaplah gue bilang lo lagi kumat lah biasanya ya. Iya. Lagi kumat karena mental lo kena. Dan itu kan lo mencoba butuh waktu beberapa hari untuk lo tentangin diri lo, dan lo bisa balik lagi ke fokus ke karir lo kan. Iya. Itu gak gampang. Karena kan gue kan orangnya tuh kalau misalnya belajar tuh bener-bener yang kayak fokus oriented gitu kan. Jadi kalau misalnya gue lagi kayak gitu, gue kayak kesel sendiri dong, kayak kenapa sih gue harus ngalamin ini? Kalau misalnya gue gak ngalamin ini kan gue kan bisa terus fokus terus. Ya mungkin karena itu nggak tahu ya, mungkin Tuhan kasih biar gue nggak sombong juga kali ya. Oke, mungkin Iya kayak
iya mungkin Ah. gitu loh. Oh ya udah. Oke, gue pengen tahu motivasi lo di saat lo lagi terkena lo capek dengan semuanya sampai mental lo terkena, apa motivasi lo biar lo bangkit lagi dan fokus untuk karir lo? Sampai jadi sekarang ini. Ah. Gue ya bokap nyokap gue aja sih, kayak ya mereka biayain gue kan dari awal. Ya masa gue udah dibiayain apa segala macem, gue udah minta apa ini itu gue dicukupin, masa gue Asik. gitu doang gitu, kayak nggak Iya, bisa iya, iya. kayak Kalau mau gue harus bangkit lagi nih, Iya. ya harus gue lawan rasa ini gue. ya karena kan pasti kan gue juga mikir dong, makin lama tuh beban orang tuh pasti makin tua itu makin ada aja dan makin berat. Berarti lo kalau menyanyiakan selagi orang tua lo hidup, Iya, dan juga yang paling penting emang belajar kontrol emosi itu paling Iya. maintaining itu paling penting. Karena our emosi bisa merusak semuanya. Oh iya, Iya. jelas itu ini jelas dan gak gampang semua orang yang bisa kontrol emosi. Kenapa gue bilang gak gampang? Banyak orang yang menjadi gila dan meninggal gara-gara dia nggak bisa kontrol nggak emosi. bisa. Itu harus Dan dia juga mungkin nggak ada orang yang tepat buat cerita segala macam Iya, ya. iya sih. Jadi kayak kalian tuh harus punya satu orang lah setidaknya yang emang bisa kalian keluar untuk unek-unek kalian segala macam. Biar agak jauh lebih tenang. Kalau nggak ada psikolog. Itu jalan terakhir. Tapi yang lo tahu loh, kebanyakan orang yang udah ke psikolog itu juga nggak menolong. Karena Oh, gue nggak menolong. ngerasain sendiri kayak justru yang bisa nolong tuh kalau kita sendiri. Betul. Karena psikolog sama orang tua itu pasti ngomongnya juga hampir sama. Hampir sama. Kayak Betul. ya, Kayak jauh beda. meditasi kayak gini segala macam. Emang kalau misalnya emang kita nggak ada niatan dan nggak mau berusaha untuk sembuh dari yang mental yang aneh-aneh itu juga nggak akan bisa, mesti kita sendiri yang semangat. Tuh, salah satu bilang, walaupun lo ke psikolog, udah bayar mahal-mahal, belum biaya konsul, biaya obat, itu pun harus balik lagi ke diri kita sendiri untuk kita mengontrol emosional kita dan kita nggak gila dan biar kita nggak bunuh diri juga. Dan kebanyakan orang-orang yang udah terkena mental biasanya tuh dia ya udah pasti ujung-ujungnya kalau nggak jadi gila ya bunuh diri. Nah, itu tips dari Sasa tuh. Kalau dari gua harus bisa keluar dari zona nyaman biar lu bisa fokus karir lo. Kalau Sasa harus bisa kontrol emosi di saat lo lagi fokus dengan karir lo. Oke, itu dari Sasa. Thank you loh Sasa. Nah, kalau dari Al, lu gimana Al? Oke, kalau dari gue itu karena COVID sih. Karena COVID-19. Karena waktu dulu tuh gue masih suka nongkrong, suka main dan lain sebagainya. Tapi ketika COVID datang tuh kayak itu tuh kita nggak ngapa-ngapain kan, kita cuma di rumah dan kita kayak di situ gue mikir, anjir, mau sampai kapan sih gue kayak gini terus? Gue mikir tuh gue udah ada ketakutan itu loh kayak, gue gimana ya? Siapa nih siapa? Iya, benar. Jadi menurut gue kayak kenalin dulu lu mau jadi apa, tujuan lu apa, gue fokus ke sana sih. Dan itu emang Oke, gue- berarti lo harus lo harus kenal dulu sama diri lo sendiri. Berdamai dulu. Ya, arah lo mau kemana, potensi lo apa, baru lo bisa fokus ke karir lo. Iya, benar banget. Oke, tapi untuk kenal diri sendiri itu juga gak gampang menurut gua. Terkadang kita masih bisa juga ngikutin orang lain tanpa kita sadari kalau kita nih punya potensi, benar kan? Benar. Dan untuk sebelum lo memulai karir lo tuh harus kenal dulu dengan diri lo sendiri. Apakah lo passion lo di mana? Passion lo di sini kah? Atau potensi lo di sini? Kalau kenal dulu sama diri lo sendiri. Ketika lo udah tahu diri lo itu seperti apa, potensi lo di mana, itu baru lo fokus ke satu potensi itu, benar? Benar, dan gue udah tau banget, mentor gue pernah bilang kayak gini, kayak kalau lu ketika lu lagu sama kemampuan lo, orang di luar sana itu takut sama potensi lo, jadi kembangin potensi lo dan wujudin itu. Kayak gitu ya. Berarti lo harus kembangin potensi yang lo punya ya, biar bisa merubah hidup lo lah ya. Yes, benar Oh, banget. berarti tips dari lo itu lo harus kenali diri lo sendiri. Tapi kalau sudah kenal diri lo sendiri, baru fokus dengan apa yang menurut lo itu jadi potensi. Yes, benar banget. Tips dari Al ya, dari gua, dari Uda, dari Sasa juga udah, dari Al juga udah, coba dari Al ya. Tapi gua tahu lo, maksudnya tahu lo kalau nggak salah baru keterima di mana, baru coba tes ya. Ya. Nah, di mana Itu sih? gitu, UK. UK. Apa itu? Coba boleh cerita sedikit ya, itu apa nama kampusnya dan apa lo ngambil apa? Gue dulu ngambil Geografi. Ya, sains. Siap, betul banget. Gue Salah. bisa ngedahan. Tapi gue tuh pernah minggu tadi, gue pernah buat minggu tadi. Kenapa? Kenapa coba cerita? Tapi gak emang karena kelihatannya sih aku menarik aja. Gitu. Gua anak IPS di SMA dan gua sangat tidak suka geografi dan Karena menurut gua iya, kalau mau ikut dipelajarin dan motivasi lo apa lagi? Karena di umuran 2005 yang gua kenal ya, nggak ada maksudnya yang dia menurut gua wajar
wajar sih, karena di umur 2005 itu menurut gue dia fokusnya masih yang belum tahu mau kemana, dan dia masih pengen coba have fun dengan teman-temannya, maka dia mementingkan untuk karir gue mau kemana, gue ada pengen jadi apa, kuliah gue mau kemana, dan menurut gue itu wajar. Hampir semua kayak gitu. Betul. Walaupun lu cuti. Iya. Tapi dia udah Ya. ini tuh gila. Makanya di umur yang dibandingkan mana umur 2005 lainnya ya, dia udah bisa nentuin gua kuliah mau di mana dan penjurusan gua apa. Itu yang hebat. Ya, coba kasih tahu gua ke teman-teman yang support juga motivasi lo apa dan tipsnya seperti apa. Kenapa lo bisa fokus untuk udah tahu arah lo apa. Padahal masih muda banget. Iya, Dulu pertama tuh dorongan dari bokap sih. dorongan dari bokap. Sebenarnya gue juga nggak yang menetapin gue harus di kampus ini dulu sih buat kuliah. Oke. Jadi gue fleksibel aja mau kemana gitu kan. Cuma emang karena bokap kelihatannya nggak pulang, jadi ya udah gue coba nih gitu kan. Dan akhirnya ya udah gue coba dan gue gitu. Dan hasilnya udah keluar belum? Oh, Belum ya? Tapi udah Ya, bisa sih. kita doain aja ya. Tapi salut sih gue di umur 2005 ini dia udah bisa nentuin ya kan. Tapi mungkin nanti ketika lo udah kuliah di sana, paling lo bisa belajar nih dari Sasa, dari Al, dari gue juga. Karena kita kan belajar dengan satu sama lain ya. Kita di sini bukan untuk menggurui ya, apalagi untuk ngasih power. Kenapa kita bikin sesi seperti ini? Karena kan kita fokusnya ke Gen Z. Dan kita mencoba menceritakan sesuai pengalaman kita dan bagaimana cara kita keluar dari masalah-masalah itu. Setiap orang punya masalahnya masing-masing dan setiap orang juga punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Tadi kalau dari Sasa bisa kalau dari gua dulu, kalau dari gua bilang lo harus dari keluar dari zona nyaman dan lo bisa fokus ke karir lo dan lo bisa tahu potensi lo di mana. Kalau dari Sasa lo harus kontrol emosi lo, apapun ketika lo lagi ada mental lo mungkin kumat, mungkin lo lagi capek dengan keadaan dan orang sekitar, tetap lo harus kontrol emosi lo. Lo mau lari kemanapun, mau kemanapun itu yang bisa merubah dari kontrol emosi itu cuma diri lo sendiri. Itu dari Sasa. Kalau dari Al tadi itu lo harus bisa kenalin diri lo sendiri, arah lo mau kemana, hobi lo apa, potensi lo apa, baru itu yang lo fokusin. Nah kalau dari dia tadi lo benar-benar kayak berpikir pertama mungkin lu dorongan dari bokap juga tadi ya, dorongan bokap yang pengen seperti ini, tapi gak gampang juga seumuran lu tuh bisa nurut juga sama orang tua gitu kan. Nah lu gitu juga. Nah lu bisa belajar juga tuh di saat lu mungkin nanti ketika kuliah di luar negeri, lu bisa belajar tuh lu gimana cara ngontrol emosi, lu bisa mungkin nanti ketika lu lagi di tahapnya itu lu bisa kontakan sama Sasa. Ketika lo pengen ke potensi arah lo kenal di luar lu bisa chat Al. Ketika lo udah terjebak di zona nyaman lu bisa kontak gua. Nah sebenarnya forum ini kita buka tuh untuk kita sharing sebenarnya teman-teman Next Power. Kita pengen teman-teman generasi Z ini nih, Gen Z ini bisa fokus lagi dengan apa yang sedang kalian jalankan dan apa yang sedang kalian kerjakan gitu. Kira-kira gimana sesi kali ini? Iya, seru banget sih. Kita bakal lanjutin sesi ini sih. Pasti sih, Pasti banget. Saya banget ini ke pepet waktu ya. Iya, jadi kita kejar ya kan. Jadi pokoknya topik kalian itu bagaimana kalian menghadapi quarter life crisis. Oke, thank you teman-teman Next Power yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. And see you next time. Bye bye.